Perkenalkan, nama saya Angela Astrianti Parikaes, NIM 0120190377, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sikap Profesionalisme Guru di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 guna menunjang mata kuliah Kode Etik Profesi Guru. Di era perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan tantangan bagi dunia pendidikan di dalam menyelenggarakan karakter berbasis kearifan lokal agar budaya tidak tergerus oleh kecanggihan teknologi, ditentukan oleh disiplinnya sikap warga negara yang patuh terhadap peraturan, perundang-undangan, dan adat istiadat yang berlaku. Dengan adanya disiplin terhadap peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh unsur moral, norma, etika, dan sopan santun setiap warga negara. Menurut Mudlovir, moral itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma-norma atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normatif bagi perilaku, sekaligus sebagai perintah seseorang atau kelompok. Menurut Mudlovir, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. Beban guru semakin berat jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang dan dosen. Guru bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan tugas pelaksanaan guru secara profesional dapat mewujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat, dan dihormati. Saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain perlindungan hukum terhadap profesi guru juga diperhatikan. Guru dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menyelaraskan karakter berbasis kearifan lokal agar budaya tidak tergerus oleh kecanggihan teknologi. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian serta kemampuan, bukan hanya ahli, tapi bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Guru profesional secara formal diisyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru adalah salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu,
Tugas yang diemban guru tidaklah mudah, di mana guru merupakan panutan untuk peserta didik dalam mengamalkan ilmu dan moral yang baik yang pantas untuk ditiru peserta didik. Guru memegang peran yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pendidikan, karena oleh kemampuan guru atau tenaga pendidik dalam menguasai teknologi, tidak akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang maksimal untuk peserta didik. Sebagaimana beban berat yang diemban oleh guru diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik, mengajar, dan melatih, dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Sekolah merupakan tempat di mana peserta didik menghabiskan sebagian waktu dan tempat yang sangat tepat untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Dalam melaksanakan pengembangan diri yang berarah pada dunia pendidikan seperti kemampuan diri, kehormatan, berpengetahuan, dan santun bukanlah hal yang mudah. Proses tersebut belum tentu peserta didik betul-betul menghayati dan menerapkan dalam pribadi masing-masing. Dunia pendidikan senantiasa ditantang oleh suatu fenomena menurunnya budi pekerti sebagian peserta didik akhir-akhir ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, mengakibatkan banyak perubahan dalam sistem pendidikan. Guru yang menjadi salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja merdeka atau bebas dari tekanan pihak luar, produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. Selain itu, guru profesional dituntut untuk memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan kognitif. Berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, kemampuan afektif. Berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya sehingga akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Berarti guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah pernyataan pengabdian pada suatu pekerjaan atau jabatan, di mana pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesional menunjuk pada orang atau penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi menggambarkan proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi yang menyangkut sikap, komitmen, atau kode etik. Bunyamin menyatakan bahwa posisi guru sebagai elemen profesional harus ditingkatkan perannya sebagai agen proses
belajar mengajar di sekolah. Peran guru ini juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional serta sumber daya manusia Indonesia secara umum. Guru profesional tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun pelaksanaan dan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Dengan keahliannya itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi maupun sebagai pemangku profesinya. Di samping dengan keahliannya, sosok profesional guru ditujukan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Profesionalnya hendak mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Guru profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Guru profesional memiliki tanggung jawab pribadi yang mandiri dan mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial, serta memiliki kemampuan interaksi yang efektif. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama dan perilaku senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral. Berjalannya suatu pendidikan yang sehat, di mana pendidikan sekolah menanamkan semangat disiplin dan rasa hormat terhadap peraturan-peraturan, supaya peserta didik menaati kaidah peraturan yang harus dihormati, di mana kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Melalui guru, peserta didik dapat mencerna dan menaati berbagai kaidah-kaidah peraturan yang berharga dan patut dihormati. Tujuan dari penerapan hukum disiplin yang disampaikan oleh guru di sekolah bukanlah semata-mata untuk mengancam peserta didik yang berhubungan dengan moral, akan tetapi hukuman disiplin memiliki fungsi sebagai alat ukur pengetahuan yang mendidik untuk peserta didik terhadap sadar moral. Pendidikan yang maju saat ini serta penanaman moral yang ditanamkan oleh guru saat ini, tidaklah semua peserta didik mau memahami dan menerapkan akhlak pribadi yang baik terhadap masyarakat. Bahkan tidak semua anak didik menghormati gurunya, layaknya menghormati dan mematuhi orang tuanya sendiri. Meskipun kebudayaan dan tata krama di sekolah adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja ada peserta didik yang melanggarnya. Demikian materi yang dapat saya bagikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.